Selamat siang Bu Ivo. Selamat siang juga Bu Rosi. Ya. Apa kabarnya hari ini Bu? Baik, alhamdulillah sehat. Bu Ivo sendiri? Alhamdulillah sehat Bu. Ye. Baik Bu Ivo, sebelum Bu Ivo melakukan proses coaching, alangkah baiknya kita ngobrol terlebih dahulu. Saya selaku pengamat nanti akan mengamati proses perjalanannya pelaksanaan coaching Bu Ivo. Baik Bu Rosi, monggo silahkan. Ya, sebelumnya mohon maaf, itu nanti untuk apa itu kalau boleh tahu untuk proses kompetensi coach itu apa saja yang mau dimunculkan Bu Ivo itu? Kompetensi coach, di sini saya akan memunculkan kehadiran penuh, mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Berarti ada 3 nanti ya Bu ya? Ya. Ya. Kalau boleh tahu itu tadi ada apa itu kompetensi kehadiran penuh itu Bu? Apa itu maksud dari kompetensi kehadiran penuh itu apa Bu? Begini Bu, kehadiran penuh di sini adalah kemampuan seorang coach untuk bisa hadir seutuhnya, sepenuh hati untuk yang diwawancarai. Di sini adalah coaching, sehingga badan kita, pikiran kita yang saat ini harus selaras dengan percakapan kita Bu. Gitu. Kemudian apa upaya Bu Ivo untuk mempertahankan rasa kehadiran penuh pada saat melakukan proses coaching itu Bu Ivo? Baik Bu, saat pelaksanaan coaching tersebut saya akan mempertahankan kehadiran penuh. Dapat dilakukan dengan sapaan-sapaan yang hangat, terus kontak mata juga Bu. Ini tujuannya apa Bu? Nanti biar komunikasi lancar, terus menjalin keakraban juga. Selain itu saya juga akan merefleksikannya dengan menganggukkan kepala Ibu. Begitu ya. Kemudian tadi ada kompetensi yang kedua itu mendengarkan aktif ya Bu Ivo ya. Mendengarkan aktif. Nah itu apa maksud mendengarkan aktif itu sendiri Bu? Mendengarkan aktif di sini adalah menyimak Bu. Menyimak itu merupakan salah satu keterampilan dari seorang coach pada saat kita melaksanakan coaching. Nah, seorang coach yang baik itu akan lebih banyak mendengarkan apa yang dibicarakan oleh coaching. Nah, daripada kita banyak berbicara atau memberikan saran kepada coaching. Nah, cara untuk mendengarkan yang aktif itu yaitu dengan mendengarkan semua apa yang disampaikan oleh coaching. Kemudian saya akan mencatat poin-poin yang penting Bu nanti. Setelah itu kita juga harus bisa menahan diri untuk memberikan solusi. Begitu Bu. Jadi kita hanya mendengarkan gitu ya Bu ya, mendengarkan terus. Ya Bu, betul. Jadi nanti Bu Ivo akan menyimak apa yang terjadi dalam percakapannya nanti. Betul Ibu. Kemudian apakah nantinya Bu Ivo juga akan mencatat poin-poin penting yang disampaikan atau bagaimana? Ya Bu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan mencatat poin-poin yang penting yang disampaikan oleh coaching, permasalahan apa saja. Kemudian nanti saya juga akan menyampaikannya. Seperti itu ya. Kemudian tadi dalam kompetensi yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Iya. Ya. Itu maksudnya apa itu? Memberikan pertanyaan yang berbobot itu? Baik Bu. Pertanyaan yang berbobot di sini adalah merupakan keterampilan kunci yang harus dimiliki oleh seorang coach. Dalam artian memberikan pertanyaan yang bertujuan untuk memancing coaching untuk berpikir dan menstimulasi pikiran coaching. Dalam hal ini untuk memunculkan mungkin hal-hal yang belum terfikirkan sebelumnya Bu,
sehingga coaching bisa menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri. Iya. Oh, seperti itu. Ya. Baik, Bu Ivo. Jadi Bu Ivo akan melakukan keterampilan dalam hal ini adalah kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Ya. Nah, kemudian Bu Ivo juga akan menulis dari poin-poin yang akan menjadi permasalahan dari seorang coachnya ya Bu Ivo ya. 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 Kemudian Bu Ivo juga akan memberikan pertanyaan yang memancing kepada coachnya agar dia bisa memunculkan jawabannya sendiri dari permasalahan yang ia miliki. Ya. Baik Bu Ivo, untuk pelaksanaan coaching nanti kompetensi apa yang ingin Bu Ivo kembangkan? Di sini nanti saya akan mengembangkan ketiganya Bu, kehadiran penuh, mendengarkan dengan sesama, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi 3 tadi ya Bu? Iya. Ya, baik Ibu. Kemudian secara spesifik bagian kompetensi mana yang mau Bu Ibu observasi? Nanti saya akan mengobservasi pada indikator kehadiran penuh. Di sini yang pertama, saya akan memberikan perhatian pada saat coach berbicara. Kemudian menunjukkan kontak mata. Terus suasana yang akrab. Mimik muka yang penuh perhatian dan menganggukkan kepala, Bu. Ya, berarti kita benar-benar hadir dengan konsentrasi ya Bu ketika mengadakan coaching. Ya, baik Bu Ivo. Sepertinya Bu Ivo sudah siap untuk melakukan coaching. Ya. Nah, semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar, sukses. Terima kasih ya Bu. Iya. Minta doa dan dukungannya Ibu. Iya. Selamat siang Bu. Semoga Bu Ibu nanti proses coachingnya berjalan lancar. Selamat siang Bu Ibu. Selamat siang Bu Ivo, minta waktunya sebentar ya. Selamat siang Bu Ruby. Ada yang bisa saya bantu Bu? Di sini kita ngobrol-ngobrol sebentar Bu, tidak mengganggu kan? Tidak. Siap. Saya ingin ngobrol sebentar tentang murid-murid saya. Saya ingin membahas kondisi anak-anak di sekolah. Saat ini saya mengajar kelas 4 dengan kurikulum merdeka. Saya mengambil anak-anak belakangan ini mengalami penurunan motivasi dalam belajar sehingga berdampak pada hasil belajarnya menurun. Beberapa siswa juga malas dalam mengumpulkan tugas-tugasnya. Oh begitu ya Bu. Anak-anak mengalami penurunan motivasi dalam belajar sehingga berdampak pada hasil belajarnya. Kira-kira menurut Bu Ruby, apa yang akan kita dapatkan dari obrolan hari ini? Saya dapat menemukan hal-hal yang dapat memotivasi siswa saya agar lebih giat lagi dalam belajarnya. Baik Bu, dari level 1 sampai 10, menurut Bu Ruby sendiri, Ibu ada di level berapa untuk memotivasi murid dalam pembelajaran? Saya merasa di level 6 untuk saat ini Ibu. Lanjut, Bu Ruby ingin meningkatkan ke level berapa ini? Sebenarnya sih saya tidak muluk-muluk ya Bu. Ada di level 8 saat ini sudah cukup menurut saya. Oh baik Bu. Nah, terus menurut Bu Ruby, rencana apa agar Ibu bisa sampai ke level 8? Saya akan manajemen kelas dulu. Misalnya kita membuat ice breaking yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari
atau melakukan tanya jawab sekitar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari, juga menggunakan media video pembelajaran supaya bisa meningkatkan keingintahuan murid dalam pembelajaran. Selanjutnya diawali dengan pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu. Oh, baik Bu. Dari beberapa rencana yang sudah Bu Ruby sampaikan, menurut Bu Ruby mana dulu yang akan dilaksanakan? Ya kan, segera saya lakukan dalam pembelajaran adalah mencoba menggunakan video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar dan melakukan ice breaking yang sesuai dengan tema saat itu. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi menurut Bu Ruby yang harus segera dilaksanakan ialah menggunakan video pembelajaran yang menarik agar proses belajar mengajar lebih menyenangkan. Kira-kira kapan ya Bu mau dilaksanakan? Saya akan melaksanakan rencana tersebut pada minggu depan, dimulai hari Senin. Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya, dirancang sedemikian rupa supaya bisa mencapai tujuan dalam pembelajaran agar anak-anak bisa maju dalam belajarnya. Oh, baik Bu. Untuk melaksanakan rencana ini, kira-kira nanti yang akan membantu rencana aksi Bu Ruby itu siapa saja? Saya minta bantuan dengan Pak Anwar karena kalau menurut saya beliau hebat dalam IT. Saya akan belajar dengan Pak Anwar cara membuat video pembelajaran yang menarik. Oh, baik Bu. Pak Anwar memang hebat gitu di bidang IT. Bagus idenya Bu. Selanjutnya, bagaimana saya bisa tahu kalau rencana Ibu itu dapat terlaksana dengan baik? Minggu depan kita ngobrol lagi ya Bu, ketemu, kita santai, bisa sambil ngopi atau saya akan menceritakan hasilnya sesudah saya melaksanakan dengan metode pembelajaran tadi. Baik Bu, terima kasih. Nah, dari obrolan kita yang menarik pada siang hari ini, apa yang sudah Bu Ruby dapatkan? Saya dapat menemukan cara meningkatkan memotivasi belajar murid dengan mencoba 3 cara tadi. Selain itu menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan dengan murid yang motivasi belajarnya menurun. Nah, kemudian bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana ini nanti? Saya berkomitmen untuk selalu mencoba menerapkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan banyak sumber belajar seperti video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar dan melakukan ice breaking agar meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Keren, Bu Ruby memang keren. Oke, saya doakan Ibu semoga rencana aksinya Bu Ruby bisa terlaksana dengan baik sehingga anak-anak bisa antusias kembali mengikuti pembelajaran Bu Ruby sehingga nilai-nilainya juga dapat naik secara signifikan. Saya tunggu ya Bu ya hasil dari rencana Bu Ruby. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Saya mohon izin pamit dulu. Terima kasih Bu Ruby. Bu Ivo. Iya Bu. Bagaimana perasaannya Bu Ivo setelah Bu Ivo melakukan proses coaching tadi Bu Ivo? Alhamdulillah Bu, proses coaching hari ini berjalan lancar Ya. dan alhamdulillah juga Bu Ruby sudah menemukan solusi. Ya alhamdulillah. Ikut senang ya Bu, ikut bahagia, ikut lega. Ya. Kemudian Bu Ivo tadi pada saat pelaksanaan coaching itu bagian mana yang merupakan usaha untuk mempertahankan kehadiran penuh pada diri Bu Ivo, bahwasanya
Bu Ivo itu sudah mengeluarkan apa itu kompetensi yang pertama tadi, kehadiran penuh itu pada saat bagian mana Bu Ivo sudah merasakan kalau Bu Ivo itu sudah hadir penuh dengan coaching tadi? Nggih, Bu. Pada bagian pembukaan tadi saya menyapa Ruby sebagai coach dengan sapaan yang ramah, yang penuh hangat, familiar, bahkan dengan saya pulsen yang lebih agar suasananya yang awalnya mungkin tegang bisa menjadi cair. Kemudian saat proses coaching saya berusaha mempertahankan fokus pada pembicaraan dengan mendengarkan Bu Ruby setiap kata-kata yang diucapkan. Jadi Bu Ivo mendengarkan terus apa yang dikeluarkan Bu Ruby. Kehadiran penuhnya di situ ya. Ya, baik Bu Ivo. Kemudian hal-hal apa yang Bu Ivo lakukan yang termasuk kegiatan mendengarkan aktif dari kegiatan proses coaching tadi, Bu? Baik Bu, pada saat kegiatan mendengarkan, saya mendengarkan apa saja yang disampaikan oleh Bu Ruby. Ya. Apakah Bu Ivo juga memberi solusi pada saat Bu Ruby mengeluarkan unek-uneknya? Tidak Bu. Di sini saya aktif mendengarkan saja. Berarti memang Bu Ivo mendengarkan apa yang diucapkan Bu Ruby terus. Terus kemudian saya memberikan pertanyaan yang berbobot tadi. Kemudian Bu Ivo mengeluarkan pertanyaan yang berbobot juga kepada Bu Ruby. Berarti 3 kompetensinya sudah Bu Ivo laksanakan semua. Baik Bu Ivo. Kemudian setelah melakukan coaching dengan melaksanakan 3 kompetensi yang sudah Bu Ivo lakukan tadi, kira-kira kompetensi mana yang akan Bu Ivo kembangkan? Setelah coaching hari ini, saya akan mengembangkan keterampilan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena ini memang sangat diperlukan untuk penguasaan terhadap materi atau permasalahan yang sedang kita bicarakan. Berarti Bu Ivo nanti mau mengembangkannya di kompetensi ketiga ya Bu, memunculkan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Ivo, semoga Bu Ivo nanti juga bisa mengembangkan kompetensinya sesuai dengan apa yang Bu Ivo inginkan. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu Ivo.